Bayinya terlihat sempurna. Iya. Oh ya? Tapi Evelyn, kulit perutmu sensitif dan bisa timbul guratan kulit. Mungkin akan membantu bila suamimu oleskan minyak ini padamu setiap hari. Oke, berarti sekarang kau jadi pemijat. Kelihatannya begitu. Kita lakukan dulu tes darah sebelum pulang. Astaga, tes darah lagi. Kau kan tahu aku takut jarum. Aku nggak bisa. Aku tahu, nggak apa-apa, tenang saja. Permisi. Hei, Desi. Kau sudah kembali? Benarkah? Astaga. Tuan Edward, tes untuk istrimu belum selesai. 6 tahun menikah, Edward. Dan masih saja abaikan segalanya saat Desi menelpon. Evelyn, Desi lagi sedih sekarang. Aku harus temani dia. Nikmati saja kekemu dan sisakan sedikit dulu, oke? Selamat ulang tahun. Aku turut berduka. Jangan bersedih. Dia sayang padamu. Hei, Desi. Tenang saja, itu cuma geledek. Ya, jangan diputus. Kita ngobrol sampai kau tertidur, oke? Ya. Kupikir setelah Desi menikah dan pindah ke luar negeri, jarak itu akan mendinginkan hubungan mereka. Aku nggak menyangka dia akan kembali. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Ini enak. Di sini? Ya, Oke. Oke. Kau suka itu? ini enak. Gila kan? Ini memang gila, iya. Tunggu. Kau rasakan tendangannya? Astaga. Dia bergerak. Bayinya mengira kaulah ayahnya. Iya. Oh, rasanya begitu. Evelyn, apa? Kau pulangnya cepat? Kau nggak apa-apa kan? Jangan sentuh aku dengan tangan itu. Kau pasti istrinya, Evelyn. Senang bertemu denganmu. Kau sungguh beruntung punya suami yang begitu baik. Istrimu yang hamil 17 minggu. Nyaris nggak tahan melewati tes darah dan harus pulang ke rumah sendirian sementara kau di sini bersamanya. Sayang, jangan marah. Dia baru saja bercerai dan kehamilannya berisiko tinggi. Dia butuh aku sekarang. Jangan buat ini jadi aneh begitu, sayang. Tolong jangan marah pada kami. Aku benar-benar minta maaf. Gak seharusnya aku jauhi suamiku yang kasar itu. Aku akan pergi cari tempat yang lain saja. Enggak, kenapa aku mesti marah? Memangnya kalian melakukan sesuatu di belakangku yang bisa membuatku marah? Apa-apaan, Evelyn? Kau serius? Dia itu teman lamaku. Kami besar bersama. Kau tahu ini kan? Sudahlah, tolong. Nggak usah diributkan, oke? Jadi Edward, kami... gak apa-apa. Gak apa-apa. Desi. Aku pergi saja. Hei, tunggu. Kau nggak boleh sendirian ke tempat lain. Kau tetap di sini. Tunggu sebentar. Dia tinggal di sini. Iya, apa salahnya? Dia bisa pakai kamar bayi. Ayo. Aku gak bisa cepat-cepat. Naiknya satu-satu. Jujur, aku nggak tahu kau bisa. Aku mencoba. Kamarnya di sini. Pakai saja kamar ini. Sinar mataharinya paling bagus. Tunggu. Kau tahu ada lusinan hotel di sepanjang jalan. Kenapa dia harus tinggal di sini? Kenapa harus di kamar bayi? Berhentilah mengganggunya. Dia hamil dan nggak punya tempat tinggal. Bayinya juga belum lahir. Biar saja dia tinggal di sini. Apa salahnya? Ayo, minggirlah. Dulu saat kita masih kecil dan aku dititipkan ke keluargamu, entah bagaimana kau tahu cara menjagaku. Gak ada yang berubah. Aku tahu kita sudah lama berteman, tapi aku merasa jadi penghalang di antara kalian. Jadi, mendingan aku ke hotel saja, gak masalah. Desi, jangan. Aku kan pernah bilang sebelum kita menikah, sejak kecil kami tinggal serumah dan saling kenal selama 15 tahun lamanya. Dia keluarga. Bagaimana denganku? Bagaimana denganmu? Kau nggak bisa anggap dia keluarga? Hah? Apa? Kenapa nggak bisa baik hati dan pengertian seperti biasanya? Lihat akibat ulahmu. Astaga, dia menangis. Sudahlah, tolong jangan salahkan dia, oke? Ini bukan salahnya.
Ini salahmu. Harusnya kau nggak datang. Kau ini sedang apa? Apa kau sudah gila? Maafkan aku, oke? Aku nggak berniat menimbulkan masalah. Aku hanya mencari tempat untuk membuatku merasa betah. Kau... Aku akan pergi saja. Daisy! Daisy! Sialan! Apa-apaan itu tadi? Kau sungguh membuatku kecewa. Sebaiknya kau berdoa untuk Daisy, bayinya baik-baik saja. Atau aku nggak akan memaafkanmu. Pikirkan itu baik-baik. Hei, apa yang kau pikirkan? Aku membawakanmu cake. Sayang, hei, aku minta maaf. Aku bawakan kau sesuatu. Hah? Bukalah. Ayo, buka. Hah? Kau menyukainya? Terima kasih. Mari kupakaikan. Terlihat cantik kau pakai. Aku tahu aku memang salah. Tapi aku janji padamu, kau dan bayi kita yang utama. Aku beri Daisy kode pintu kita. Kau... Apa? Dia cuma... Hei, astaga. Biar ku bawakan. Terima kasih. Mantanku bahkan gak sebaik kau. Bodohnya aku. Itu sebabnya dia mantanmu. Mengira Edward akan bisa move on darinya. Hai Evelyn, kalungmu imut. Aku dan Edward ke pelelangan hari ini. Dan dia memohon padaku untuk membelikan kalung yang paling mewah untukku. Karena janjinya dulu padaku. Di luar nalar kan? Benarkah itu? Iya, Evelyn. Aku selalu menepati janjiku. Kami tadi pergi berbelanja hari ini. Lalu kami lihat kalung ini dan mengingatkannya pada kalung yang pernah dia belikan. Karena aku pikir itu akan tampak cantik kau kenakan. Kenapa nggak aku minta dia belikan saja untukmu? Jadi kau berikan aku kalung miliknya? Apa? Hah? Kau ini bicara apa? Itu kalung baru Apa yang... artinya kalau itu mirip seperti yang pernah kau berikan padanya? Astaga, apa masalahmu sekarang, Evelyn? Kalung itu cantik kau pakai, ya kan? Kau sendiri juga nggak suka pakai kalung. Lalu, apa masalahmu? Lihatlah yang ini. Kau menyukainya? Ya? Bisa tolong kau bungkuskan kalung yang ini? Kekasihku layak dapat permata terbaik di dunia. Evelyn, apa yang kau harapkan? Apa? Aku nggak butuh apapun yang menyimpan kenanganmu. Apa-apaan itu? Evelyn. Evelyn, astaga, kau baik-baik saja? Ada apa? Hei, Aduh, Daisy, Daisy. aku harus pergi ke... Oke, kita ke rumah sakit. Ayo, cepat, cepat. Aku tahu kau merasa kurang nyaman saat ini. Jadi santai saja dan cobalah rileks demi bayimu, oke? Aku tahu. Itu gila. Iya. Sungguh pasangan yang mesra. Pria itu begitu menyayangi istrinya. Wanita itu sungguh beruntung. Tapi kondisimu cukup parah. Kenapa suamimu belum juga kemari? Ya, kalian berdua pasangan yang mesra. Edward, kau bertingkah seolah bayinya adalah yang terpenting. Kau selalu bilang dia bagian keluarga. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan bayi kita? Evelyn, maukah kau kembali ke firma desain? Kami butuh kau di sini. Kau tulang punggung kami. Setelah aku melahirkan bayiku, aku akan memberimu jawaban. Tuan, boleh aku bicara?
kau mengontrol seluruh grup Walton. Kenapa begitu terlibat dengan firma desain arsitektur ini? Bidang usahamu yang lain jauh lebih penting. Karena firma ini milik Evelyn. Dia benar-benar hebat sebelum memilih jadi ibu rumah tangga. Meski dia hanya tunjukkan sekejap gairah untuk kembali, maka akan kupastikan jalan itu disiapkan untuknya. Evelyn, aku sungguh menyesal. Andai saja ku nyatakan perasaanku lebih dulu, mungkin ini gak akan berakhir seperti ini. Tunggu, perlahan jalannya. Pelan-pelan. Maaf. Santai, Desi. Tenang saja. Awas kepalamu. Tunggu. Desi sedang hamil tua. Aku rasa kursi belakang mungkin lebih nyaman untuknya. Iya. Desi lihat di TikTok. Katanya kursi belakang bisa memicu kelahiran dini saat hamil tua. Aku nggak bisa ambil risiko itu. Dan kau percaya? Benar-benar konyol. Aku tadi cuma cerita saja, tapi Edward malah percaya. Jangan marahin dia, dia hanya perhatian padaku saja. Tapi hasil tesnya sempurna, jadi kau gak perlu khawatir. Mulai sekarang, tempat itu untukmu. Dan hanya untukmu. Oke. Kelihatannya dia lebih peduli pada aku ya. Hati-hati gaunmu. Hati-hati gaunmu. Masuklah ke mobil, nanti kita telat. Mari ku pakaikan sabuknya. Kau memang perhatian. Edward, aku ada berita bagus. Aku diterima kerja di Excellence, firma desain terkemuka di dunia. Itu luar biasa. Aku tahu. Wow. Baguslah. Excellent. Itu firma desain yang kudirikan bersama Erin. Bagus. Bisa kau nyalakan musik riang untuk merayakannya? Apapun untukmu. Ini enak kan? Benar. Desi, stop. Aku tahu musiknya enak. Gak bisa. Naikkan kursinya, aku gak bisa. Naikkan kursinya, bayiku. Ingat kita pergi ke konsernya? Ya, aku ingat. Hah? Ya, itu malam terbaik kita. Gak ada matinya. Aku tahu. Kita begadang sampai jam 5 pagi. Sepertinya jam 6 pagi. Iya, ya, jam 6. Naikkan kursinya. Naikkan volumenya. Oke, baiklah kita lanjut. Kita dansa begini. Lihat, seperti ini. Ingat dansa ini? Oh iya, kau tahu saja. Hati-hati langkahmu. Kau benar-benar menjaga kami. Bisa-bisa bayinya menyangka kau ayahnya. Terima kasih. Ada apa? Kau gak enak badan? Aku nyaris kehabisan nafas di belakang sini. Aku tadi menjerit sekeras-kerasnya, kau nggak dengar. Maafkan aku. Edward tadi terlalu gembira. Aku diterima kerja jadi dia nggak perhatikan. Jangan begitu. Jangan merasa bersalah. Itu bukan salahmu. Aku senang kau diterima kerja. Aku gembira. Tentu saja. Ayo. Jangan sentuh aku. Oke. Astaga. Lihat ulahmu. Sial. Astaga. Ayo bangun. Kenapa kau selalu jahat pada Desi? Ini semua ulahmu sendiri. Edward, mungkin selama ini aku hanyalah gadis cadangan bagimu. Ayo, kita masuk. Kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Sudah baik kan? Ayo, cobalah. Aku tahu cookies manis adalah kesukaanmu. Terima kasih. Iya. Cookies minta maaf ini nggak ada artinya. Kau masih nggak paham maksudku sebenarnya. Astaga, ini benar-benar enak. Rasanya seperti cookies buatanmu dulu. Dari mana kau tahu mentega kacang itu kesukaanku? Mentega kacang? Astaga, aku alergi berat kacang-kacangan. Aku tahu, belakangan ini kau merasa sedih. Jadi aku ingat kalau kau dulu suka itu. Iya. Astaga! Apalagi sekarang, Evelyn?
Setiap kali aku bicara dengan Desi, kau buat ulah. Apa? Hah? Ada apa? Astaga, hentikan ulahmu. Kenapa kau banting piringnya? Itu kukis kesukaan Desi. Jantungku masih berdebar, aku benar-benar takut. Baiklah, cukup. Kalau kau gak enak badan, kenapa gak istirahat di kamar? Kenapa kau malah mengganggu kami? Ya? Ayo bangun. Ayo, aku muak dengan semua ini. Pikirkan perbuatanmu. Aku nggak bisa bernapas. Maafkan aku, bayiku. Apa? Hah? Bagus sekali, kita akan punya bayi. Punya bayi. Kau tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bagus. Pak. Edward, aku masih belum puas. Kau suka sama Dan itu? kau diam saja melihatku makan. Iya, Dan itu buatku malu. iya aku diam saja. Bayi itu sudah mati. Dan mungkin itu adalah akhir dari kita. Tamat sudah, Edward. 911, what's your emergency? daruratmu? Tuan mau beli cake pisang? Aku tambahkan bahan rahasiaku. Kenapa gadis kecil itu masih berjualan? Hari ini dingin sekali. Di mana orang tuanya? Itu Nova. Ibunya sakit parah di rumah sakit. Dia di sini setiap hari berjualan cake demi tambahan uang untuk keluarganya. Kau tahu biaya pengobatan kan? Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Hei, kau belum bayar. Sabarlah, Nova. Kau harus bertahan. Ini hari ulang tahun ibu, dan dia layak dapat hadiah yang bagus. Anak itu masih di sini. Sebentar lagi hujan badai. Berapa banyak uang yang kau punya? 15, 20? Ini totalnya 50. Ya, Harusnya cukup untuk membuatnya pulang sebelum hujan badai turun. oh iya. Siapa mau beli cake? Untukmu. Ibu benar. Banyak orang baik hati. Akan kubalas kebaikan mereka. Mungkin dengan lebih banyak cake. Maaf, Nyonya Parker, perusahaan asuransimu bilang polismu otomatis dibatalkan minggu lalu. Mereka nggak akan menanggung biaya operasimu berikutnya. Mana mungkin ini terjadi? Mereka bilang akan menanggungnya. Kami nggak mampu biaya operasinya. Maafkan aku, tapi kau bukanlah orang pertama dalam situasi seperti ini. Nova, dari mana saja kau? Aku mengkhawatirkanmu. Aku berjualan cake pisang. Aku bertemu beberapa orang baik. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya. Itu bahan rahasiaku. Jangan bilang siapa-siapa. Ini cake terenak yang pernah aku makan seumur hidupku. Terima kasih, malaikatku. Nova, operasi ibu terlalu mahal biayanya. Dan dokter bilang kemungkinannya aku akan membaik adalah... Ibu, gak apa-apa. Aku sudah dengar semuanya. Kau tahu, kita bisa pakai uang untuk program musim panasku. Tapi kau harus menjalani operasi. Kau berhasil masuk program itu karena bakatmu di bidang kimia. Itu akan membantu mimpimu menciptakan obat di masa depan demi menyelamatkan nyawa jutaan orang. Aku gak bisa mengambil impian itu darimu. Tapi ibu... Kesempatan ini gak ternilai. Ini kesempatan seumur hidup. Kau begitu berbakat. Dan kau punya masa depan cerah di hadapanmu. Enggak mau. Ibu, kaulah satu-satunya milikku. Aku gak mau kehilanganmu. Aku akan belajar lebih keras. Aku akan bawa sendiri obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Tapi sayang, aku gak bisa membuatmu turut menderita. Enggak, Bu. Jangan pernah bilang begitu. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Supaya aku
bisa menjaga dirimu. Baiklah sayang, ibu gak akan menyerah. Aku akan jalani operasinya dan mencoba untuk sembuh. Dan kemudian kita akan saling menjaga satu sama lain. Oke? Oke. Operasi ibumu berjalan dengan sukses. Dia akan tertidur selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, kalian akan segera kembali bahagia bersama. Nova, sayang. Ibu, aku mengantar kek untuk pelangganku. Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum makan malam. Apa kau lihat Nova? Dia putriku. Dia belum kesini selama 2 hari. Nyonya, kau harus tetap di sini. Ada hujan badai di luar. Aku harus mencari putriku. Nyonya Parker, kami sudah tambahkan petugas untuk mencari putrimu. Tapi hujan badai akan tiba. Tolong ikut ke dalam bersama kami. Kami akan tetap mencari anakmu, oke? Aku gak akan menyerah padanya. Aku harus menemukan dia. Aku sudah berjanji padanya akan saling menjaga. Nyonya! Dari kalian mungkin sudah tahu kalau kita, Grup Seeker, telah menjadi konglomerat terbesar di dunia. Ini artinya keinginanku lebih diutamakan di atas segalanya. Dan selamanya arahan utamaku adalah menemukan putriku, Nova Parker. Siapapun yang berhasil menemukan putriku akan kukabulkan semua permintaannya. Wow. Bahkan presiden pun akan tergiur dengan hadiah itu. Owen, aku berhasil. Obat baru ini lulus semua tes. Ini penemuan berskala hadiah Nobel. Nova, aku sudah tahu kau pasti bisa. Tapi kita butuh namaku sebagai penemunya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Andai kau nggak menerimaku bertahun-tahun yang lalu, aku nggak mungkin sampai sejauh ini. Aku senang kau mau tambahkan namamu. Itu baru gadisku, Nova. Walaupun kau nggak ingat siapa dirimu, kau tetaplah jenius terbesar yang pernah ku kenal. Aku akan serahkan ini ke kantor pusat farmasi lain dan kemudian terus berlanjut ke grup Seeker untuk mendapatkan pendanaan. Tentu saja, dan biaya produksi dari obat baru kita akan sangat rendah. Andai grup Seeker setuju untuk mendanai dan memproduksinya, semua orang akan mampu mendapatkannya. Obat kita? Bukan. Ini adalah obat baru milikku. Kita menaruh namaku di situ. Barusan kau menyetujuinya. Apa kau nggak ingat? Aku mengerjakan ini selama 10 tahun. Itu satu-satunya hal yang kuingat. Aku nggak bisa, Sayang, apa kau nggak mencintaiku? Semua milikku adalah milikmu, oke? Jadi, semua milikmu adalah milikku. Jangan biarkan hal-hal sekecil ini merusak hubungan kita, oke? Omong-omong, aku melihat ada goresan kecil di mobilku. Jadi, bisakah kau kirimkan aku uang untuk membeli yang baru? Aku nggak punya uang sebanyak itu setelah membelikanmu setelan minggu lalu. Tabunganku adalah untuk pernikahan. Oh, sayang. Apa kau nggak paham? Kita akan menikah. Itu sebabnya aku mau membeli mobil baru. Demi keluarga kita. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Kemarilah. Jadi, bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku, oke? Aku akan bantu merencanakan pernikahannya. Aku paham ada banyak yang harus kau kerjakan, dan sebagai calon suamimu, itu tugasku membantumu. Kau sungguh akan melamar? Astaga.
Aku akan telat untuk shiftku, jadi sampai nanti. Dasar jalang bodoh. Begitu obat ini dapat persetujuan, kau nggak ada gunanya lagi. Ada petunjuk? Bos, kami menerima sampel darah dari sebuah bank darah gelap. Kami mengetesnya dan hasilnya menunjukkan darah dari Nona Nova. Putriku menjual darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah obat baru dari kota yang sama. Tujuan obat ini adalah mengobati penyakit yang sama yang nyaris menewaskanmu 20 tahun yang lalu. Mungkinkah? Aku akan belajar lebih keras. Aku akan buat obat untuk sembuhkan penyakitmu. Kumohon, jangan menyerah. Iya. Itu pastilah dia. Putriku bilang dia akan mencari cara untuk menyembuhkanku. Ternyata dia berhasil. Dia pasti ada di sana. Ruby, siapkan mobilnya. Aku akan menjemputnya pulang. Bos, penemu dari obat baru ini namanya Owen Ford. Dia bekerja di lab untuk PT Farmasi Life dan ayahnya adalah salah satu dari manajer lab itu. Di situ juga disebutkan kekasih lamanya bekerja di lab itu. Siapa namanya? Nova Parker. Nova Parker? Bos, tolong jangan terlalu berharap. Kita temukan banyak pembohong memakai nama ini. Tapi tenang saja, tim kita sedang menyelidiki orang ini saat ini juga. Aku nggak peduli dia putriku atau bukan. Aku suka obat ini. Hubungi Jonathan Jones, CEO dari Farmasi Life. Suruh dia mengatur penghargaan $20 juta untuk Owen Ford dan mempromosikannya. Baik, Bos. Sayang, ibu sudah terima pilmu. Tapi ibu ingin sekali mencicipi kek buatanmu lagi. Hentikan mobilnya! Hai Nyonya, kau mau beli cake? Ini semua buatanku sendiri, enak dan segar. Kelihatannya bagus. Kau bekerja di lab? Kenapa kau jualan cake? Aku menabung untuk biaya pernikahanku. Aku mencintai tunanganku dan juga menyukai cake. Jadi, kenapa nggak gunakan waktunya dengan bijak? Kau mengingatkanku akan putriku, usianya sepantar denganmu. Dan sebentar lagi akan berkeluarga. Andai saja dia ada di sisiku. Selamat, Nona. Aku mendoakanmu yang terbaik. Kenapa arloji itu terasa sangat familiar? Oh, ada yang salah? Itu jam tanganmu. Itu tokoh kartun favoritku. Jadi, selera yang bagus. Apa anakmu yang membelikannya untukmu? Ini dari... Bos, kita baru dapat kabar dari lab. Ya, baiklah. Tunggu, Nyonya, uangnya kebanyakan. Nyonya itu sungguh baik. Aku harus mengembalikannya. Nova, kau di mana? Obat barunya Owen memenangkan hadiah besar. Lab mengadakan seremoni promosi untuknya. Kita semua wajib hadir. Astaga, itu artinya dia akan melamarku malam ini. Aku akan segera ke sana. Selamat ulang tahun, Bu. Aku menaruh mawar di dalamnya, itu bahan rahasiaku. Nova, ibu merindukanmu.
Mawar dalam kek pisang. Dia adalah Nova. Putar balik sekarang. Nova? Nova, Hai, Lin. Nova? Dia punya jaket lab. Dia pastilah bekerja di lab. iya, Farmasi Life mengadakan seremoni untuk Owen Ford di lab. Semua karyawan hadir, dia mungkin di sana. Hai sobat, Terima kasih. senang bekerja sama denganmu. Tentu, itu pasti. Kalian nikmatilah malam ini, oke? Pasti. Wah. Selamat Tuan Owen Ford. Seluruh lab tahu mengenai obat barumu. Kudengar presidir dari Farmasi Life Jonathan Jones memberikan perintah langsung untuk promosimu. Sungguh sebuah kehormatan. Terima kasih. Ya, aku sudah bekerja sangat keras, jadi... Putraku adalah seorang jenius. Menciptakan pil seperti ini adalah persoalan remeh baginya. Ya, ini hanyalah awal dari karirnya yang cemerlang. Iya. Keren ya. Bos, itu Owen Ford, pacar dari Nova Parker dan penemu dari obat itu. Tampangnya lumayan. Mana pacarnya? Aku ingin melihat dia. Itu setelan yang kubelikan minggu lalu. Aku tahu dia akan tampan mengenakannya. Aku gak sabar ingin melihat dia melamarku dengan setelan itu. Owen! Hadirin sekalian, pertama-tama aku ingin berterima kasih khususnya pada satu orang atas kehormatan yang diterima malam ini. Wanita ini selalu ada di sisiku selama ini. Dia telah banyak mendukungku dan sungguh entah bagaimana diriku tanpa dia. Sekarang aku ingin mengundangnya naik ke sini. Jadi kira-kira Wah. siapa ya? Hebat. Nggak kusangka Owen ternyata pria yang romantis. Nova telah banyak berkorban untuknya. Kalian tahu betapa banyak waktu dan usaha yang dikorbankan demi obat baru ini. Dan dia memberikannya begitu saja. Mereka pasti saling mencintai. Dan wanita itu adalah Abigail Moore. Kemarilah Abby, ayo, aku sudah melihatmu, ayo. Oh, Abby sayangku. Abby sayangku, kaulah yang telah menuntunku di saat aku tersesat. Kaulah yang bergadang bersamaku di malam yang larut untuk membantuku dalam risetku. Tanpa dirimu, aku rasa aku nggak bisa di sini saat ini. Apapun untukmu. Kau ini bicara apa, Owen? Akulah yang melakukan itu semua untukmu. Dan kami akan menikah minggu depan. Bersulang. Abigail Moore bukankah dia putri dari Luke Moore? Dia orang penting di Farmasi Life. Oh iya, benar. Dan ayahnya Owen Ford adalah manajer lab ini. Gak heran mereka bisa bersama. Owen, apa yang kau lakukan? Kau seharusnya menikah denganku. Sadarlah, sampah miskin. Gak mungkin kakakku akan mau menikah dengan sampah sepertimu. Owen ditakdirkan berada di antara para elit. Dan kau, berhentilah bermimpi menjadi bagian dari keluarga kami. Aku gak percaya kata-katamu. Aku mau dengar sendiri dari Owen. Kau bilang akan melamarku setelah mendapatkan promosi. Ini hanya kesalahpahaman ya kan? Aku nggak akan pernah menikah denganmu, dasar jalang bodoh. Nah bos, kita masih belum tahu kalau dia putrimu. Kita sudah berkali-kali tertipu. Ini nggak layak merusak hubunganmu dengan Farmasi Life. Tolong bersabarlah beberapa menit. Kami masih memastikan identitasnya. Waktumu 3 menit. Berikan padaku hasilnya atau kalian semua kupecat. Baik, Nyonya. Nova. Lihat dirimu. Kau seorang yang miskin, nggak berharga, yatim piatu tanpa ibu. Kau sama halnya seperti anjing liar. Kau tahu, aku nggak pernah sedikit pun ingin bersamamu. Kau hanyalah
buruh gratisan. Ya, malah satu-satunya kelebihanmu hanyalah saat kau belanjakan uangmu untukku. Selain itu, kau hanya membuatku muak. Oke, begitu obat ini disetujui oleh perusahaan, aku akan melamarmu. Bagaimana kalau transfer semua biaya pernikahanmu kepadaku? Sudah mendengarnya, Nova? Sekarang keluar dan jangan kacaukan hari besar putraku. Sayang, siapa tikus jalanan kecil ini? Dia hanyalah orang bodoh yang menyedihkan. Orang bodoh, teganya kau bilang begitu padaku. Aku memberimu waktuku, uangku, risetku. Ya ampun. Semua uang itu bahkan gak cukup beli salah satu tas tangannya Epi. Jangan permalukan dirimu sendiri. Semua itu kalau dijadikan satu pun gak sebanding dengan satu ciuman manis dari Epi. Oke, saatnya menyudahi drama ini. Ini hari besar kekasihku. Hentikan tragedi kecilmu ini. Apa kau tahu siapa aku? Kau gak akan mau menghadapi konsekuensinya kalau berurusan denganku. Hari besar kekasihmu? Tanpa aku dia nggak bakal punya hari besar ini. Aku bilang, tutup mulutmu. Teganya dia begitu. 1 menit lagi. Ternyata inilah sifat aslimu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu bodoh? Sudah sadar sekarang? Pacarmu lebih memilihku dibanding dirimu. Sama halnya dengan semua pria. Apa kau nggak lihat dia itu brengsek? Oh, enggak. Aku suka pria yang nakal. Dan kau cuma sekedar bumbu dalam hubungan kami. Apa kau mau semua orang melihat foto-foto bugil dirimu? Aku punya cukup banyak yang bagus. Kau merekam diriku. Siapa yang mau lihat jalang ini bugil, ha? Siapa yang mau? Maksudku, pelacur kecil ini cukup mengundang selera diranjang. Lihat dia, cacing kecil yang menjijikkan. Ini menyenangkan. Pengawal, buat dia berlutut. Ini sudah keterlaluan. Kau nggak bisa. Kau mau dipecat dan dicekal dari perusahaan? Wajahmu lumayan cantik. Aku nggak bisa membiarkanmu memanfaatkannya untuk menggoda pacarku, bukan? Lepaskan aku, dasar orang gila. Sayang, haruskah kulakukan? Biar aku saja. Nova, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Mungkin kalau sikapmu nggak berlebihan, ini semua nggak akan terjadi. Berikan pistolnya. Bos, kita masih belum dapat jawabannya. Aku harus menolongnya, meski dia bukan putriku. Bos, sudah ada hasilnya. Dia putrimu. Jangan coba-coba menyentuhnya. August, sudah berjam-jam kau di sini. Mungkin sudah waktunya kau istirahat. Charlotte, hentikan. Sekali ini saja kita coba. Ayolah August, aku janji gak akan mengecewakanmu. Aku bilang hentikan. Ini sudah 2 tahun, August, dan kau belum pernah sekalipun menyentuhku. Aku harus bagaimana lagi? Memohon? Berdarah? Astaga. Black, cukup sudah. Aku mau menceraikannya. Pada akhirnya kau sadar juga. Ayo ke Paris, ada 10 pria seksi mengantri untukmu. Biar saja suamimu membusuk dengan pekerjaannya itu. Tessa.
Tessa Whitmore, adik tirinya sendiri. Tessa, aku mencintaimu. 6 tahun, aku selalu membatin. Mungkin dia gak suka seks, tapi nyatanya dia bukannya gak suka padaku, tapi suka pada adik tirinya, Tessa. Dia mencoba lagi, iya kan? Tentu saja Tuan Whitmore nggak butuh wanita. Nggak mungkin wanita itu bisa menggodanya. Benar-benar memalukan. Mereka nggak salah. Akulah yang permalukan diriku sendiri. Astaga, itu August Whitmore. Aku harus bertemu dengannya. Charlie, kau bisa goda siapapun di sini, tapi jangan dia. Kenapa enggak? Ya, pewaris kaya seperti kita suka kehidupan mewah, tapi orang ini, dia alergi dengan wanita. Dia nggak berkencan, nggak goda wanita. Dia seperti biksu berbaju mahal. Mungkin hanya aku yang bisa patahkan kutukannya. Kupikir malam itu akhirnya dia bisa kutaklukkan. Wanita yang dicintainya ternyata adik tirinya. August, kau suka apa yang kau lihat? Bisakah jangan sembarangan pakai kemejaku? Nanti ku belikan sendiri untukmu, oke? Apa? August, kita sudah bersama selama 4 tahun. 4 tahun aku menunggu dan mencoba. Aku harus bagaimana supaya kau mau menyentuhku? Menikahlah denganku. Apa? Kita menikah saja. Iya. Iya. Aku hanyalah pengalihan. Dia menikahiku untuk menekan hasratnya, menyembunyikannya dari wanita yang diinginkannya. Tujuh hari lagi aku akan menghilang, berangkat ke Paris jauh darinya, dan semua kekacauan ini. Siapa kau sekarang ini? Kau belum pernah kemari sejak menikahi August. Aku tahu, tapi malam ini siapa peduli? Kita berpesta. Mau minum? Ya, 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 ya. Ayo. Ayo, tos. tos. Oh, astaga. Hai, permisi. Bisa suruh pria terseksi yang kau punya ke sini? Hai. Boleh juga. Charlotte, apa-apaan kau ini? Nanti kelihatan August. Dia nggak pernah kemari, tenang saja. Malam ini dia di sini, di kursi belakang. Dia menontonmu sejak tadi dan kelihatan marah. Apa dia cemburu padaku? Bro, istrimu di sana lagi menggoda penari pria. Kalau itu aku pasti mengamuk. Charlotte tahu diri. Dia gak akan keterlaluan. Dia meraba otot perutnya sekarang. Kau memang gak peduli ya? Adakah wanita di planet ini yang bisa membuatmu marah? Maaf. Hei. Tenanglah, tunggu. Dia kemari. Aku gak pernah lihat dia seperti itu. Kau membuat dia cemburu, Charlotte. Gak aku sangka dia benar-benar datang kemari. August. You act so weird and you ignore me, baby. What could I do? Ternyata sedikit pun dia gak melihatku. August, apa? Kau mau apa? Dia memang cemburu, tapi bukan padaku. August, apa? Kau mau apa? Siapa bilang kau boleh kemari? Kenapa beri nomormu pada sebarang pria? Bukankah kau sudah bilang muak padaku? Jangan belaga seolah kau masih peduli. Siapa bilang aku gak peduli? Kau yang bilang. Kau hampir gak bicara denganku selama seminggu. Dulu kau anggap aku berarti dan sekarang seolah kau menghindariku. Ada apa? Karena... Ayo bilang. Bilang karena kau menginginkan dia. Aku sudah menikah. Gak bisa seperti dulu lagi.
Aku gak bisa selalu menemanimu. Pembohong. Kau gak bisa berhenti mencintainya. Kau hanya berhenti pura-pura gak mencintainya. Jadi kalau Charlotte gak ada di antara kita, kita bisa kembali. Hanya kau dan aku. I fell in love with a fantasy that you could never be. Dasar jalang, kau mengacaukan segalanya. Astaga, Charlotte! Kau sudah sadar? Kau dapat lebih dari 30 jahitan. Untung ada yang buru-buru membawamu kemari. Hampir saja kau mati. Di mana dia? Maksudmu temanmu Lindsay? Dia begadang semalaman di sini, baru saja keluar. Tentu saja bukan dia. Apa yang kuharapkan? Jariku luka saat memecahkan botol. Sakit, Auji. Nah, sudah baikan sekarang? Kau memang kakak terbaik di dunia. Blake, carikan aku pengacara. Ini serangan terencana. Aku mau menuntut. Kau menuntut Tessa atas penuduhan penyerangan? Dia memecahkan kepalaku. Itu cukup untuk mengirimnya masuk penjara. Tessa masih muda. Dia belum bisa mengontrol emosinya. Aku sudah menghukumnya. Menghukumnya? Bagaimana? Aku mengurungnya di rumah, dilarang keluar rumah selama sehari. Nggak usah dipermasalahkan. Dia memecahkan kepalaku. Aku dapat 30 jahitan, bekas luka permanen. Dan kau hanya menghukumnya selama sehari? Kau cuma mau melindungi dia dariku. Aku mencoba melakukan hal yang benar. Bukan, kau hanya mau memastikan aku gak memberinya hukuman. Simpan tenagamu. Aku sudah cabut tuntutanmu. Nggak satupun pengacara yang akan mewakilimu selama ada aku. Kau sungguh kakak yang hebat. Saking hebatnya membuat Tessa seolah istrimu. Jangan macam-macam, Charlotte. Tessa cuma adik tiriku. Itu saja. Aku tahu kau terluka, jadi aku akan tinggal dan membantumu pulih. Anggap ini caraku menebus kesalahan. Kau puas? Bagus. Saat kau dipulangkan, akan kuberikan hadiah sebagai kompensasi. Di matanya, tawaran untuk merawatku seolah semacam kemewahan. 6 hari lagi, begitu visaku keluar, mimpi buruk ini berakhir. August? Kenapa dia kembali? Tessa, apa janjimu padaku? Maafkan aku, Charlotte. Emosiku meluap tempo hari. Hanya saja, sejak kau menikahi August, aku merasa seolah kau mencuri dia dariku. Maaf, itu gak akan terulang lagi. Itu bukan salahmu. Biar nanti aku yang urus, aku janji. Tessa akan di sini selama beberapa hari. Cobalah rukun, oke? Nanti ku bantu bongkar koper. August, maukah kau memasak bersamaku? Tentu. Langsung saja naik ke atas. Oh, dan jangan hanguskan apapun kali ini seperti kue Natal itu. Ini pertama kalinya kulihat dia tersenyum seperti itu saat di rumah. Tessa, di sini dingin. Tidurlah di kamarmu. Aku gak mau ke atas. Aku terlalu rindu padamu.
August, jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kau seorang. Selama bertahun-tahun, betapapun ku coba untuk menyentuhnya, gak pernah sekalipun dia menyerah. Tapi malam ini, satu igauan saja dari Tessa membuatnya gak mampu menahan diri. Kalau dia mau mencintai adiknya, biarlah. Aku capek berlaga jadi istri yang setia. Aku akan mulai hidupku sendiri. August, sepertinya bibirku digigit nyamuk semalam. Lihat, ini bengkak. Nanti kusuruh pelayan beri obat oles. Aku janji memberimu hadiah sepulang dari rumah sakit. Jepit rambut ini serasi dengan rambutmu. Wow, gak kusangka kau begitu baik pada istrimu. Ini sekedar kompensasi. Terima kasih. Apa? Jangan. Tidak. Rambutku. Apa kau potong rambutku? Iya. Aku butuh bahan buat karya seni. Jadi kupikir aku mau buat wig. Dan rambutmu yang terbaik. Begitu berkilau. Kau memukulku? Kakakku sendiri gak berani memukulku. Kau pikir kau bisa? Pegangi dia. Aku istrinya August. Berani menyentuhku, kalian akan menyesalinya. Hah, kalian kan pelayan August. Bilang padaku siapa yang sebenarnya August cintai. Aku atau dia? Hei! Jadi kalian sudah tahu siapa penguasa rumah ini. Baguslah kalau akhirnya kau tahu. Apa? Lihat-lihat. Memangnya kau kira August akan membiarkanmu begitu saja? Astaga, August membiarkanku lakukan segalanya seumur hidupku. Meski kupukul istrinya sampai mati hari ini. Dan ingat, akulah yang dipedulikannya, bukan kau. Jadi sekarang, akan kupastikan kau gak akan lupa. 29, 30, 39, 61. Sudah berapa tadi? 99. 99. Kita bulatkan saja 100. Kau jauh lebih cantik. Ada apa ini? Aku sudah dengar kejadian hari ini. Dan? Tessa mungkin sedikit impulsif, tapi perbuatannya tadi itu salah. Aku sudah menghukumnya. Aku jadi penasaran apa hukumannya. Dia memotong rambutmu. Jadi dia potong seutas rambutnya juga. Sebagai permintaan maaf. Dia menamparku 100 kali. Aku sampai pingsan. Kau anggap hukumannya itu setimpal, begitu? Tangannya bengkak karena menamparmu. Dia juga menderita. Astaga. Aku benar-benar bodoh pernah jatuh cinta padamu. Keluar! Bisakah kau tenang? Aku bawa dia kemari buat minta maaf. Ayo masuk.
Maaf Charlotte, aku sedikit keterlaluan. August, dia membuatku takut. Jangan biarkan dia menyakitiku. Tenanglah, nggak ada yang akan menyakitimu selama ada aku di sini. Kalian berdua keluar sekarang juga. Dengar, aku tahu kau marah, tapi dokter bilang kau butuh istirahat. Jadi beristirahatlah. Ku bilang keluar. Astaga. Sayang, visamu sudah disetujui. Ada seseorang yang menawarkan diri menjemputmu di Paris kapan saja. Siapa? Katakan saja, seseorang yang jauh lebih baik dibanding suamimu yang gak berperasaan itu. Sampai ketemu di Paris, sayang. Begitu ku dapat visa itu, aku nggak akan menginjakan kaki di sini lagi. Ayo, lepaskan aku! Ayo. Wah, lihat siapa yang sudah bangun. Kau siapa? Lepaskan aku. Kakakku pasti akan membunuhmu. Kau tahu apa yang terikat di badanmu, sayang? Itu namanya bohong. Keluarga Whitmore merusak hidupku. Dan sekarang, August akan melihat dua wanita yang dicintainya meledak berkeping-keping. Apa? Astaga, jangan. Aku mohon, siapapun tolong kami. Tessa, berhentilah menangis, oke? Kalau mau lolos, kita harus pikirkan caranya. Jangan membentakku, oke? Aku takut. August! August, tolong! August, cepat tolong aku. Aku tahu cara mematikannya. Bebaskan aku dulu. Dan kita bisa sama-sama tolong Tessa. Masih sempat. Jangan. August, tolong aku. Aku mohon tolonglah. Aku akan tolong dia dulu, baru menolongmu. Lagi-lagi dia memilih wanita itu. Dan parahnya, hatiku gak terasa sakit lagi. August, jangan. Aku mohon. Aku takut, tolonglah. Aku mohon. Ayolah, tolong. Aku takut. Ayolah, aku mohon. Bawa saja dia dan pergi. Mulai sekarang, hidupku bukan lagi urusanmu. Kalau kau gak mencintaiku, masih ada yang mau. August, jangan. Aku mohon, jangan. Sebentar lagi meledak. Kau harus menolongku. Ayo. Hampir saja. Tapi untungnya dia berhasil buang bomnya di detik-detik terakhir. Terima kasih, dokter. Diam saja, jangan bergerak. Gak usah sok peduli. Apapun perbuatanmu, gak akan kumaafkan. Kau baru saja cangkok kulit untuk Tessa. Kau harus istirahat. Apa katamu tadi? Aku beri Tessa cangkok kulit? Lengan Tessa terbakar. Dan dia gak mau ada bekas luka. Karena kulitmu paling cocok. Mereka mencangkoknya. Kau bahkan gak bertanya padaku, tapi langsung mengambilnya. Dia putri raja. Lalu aku apa? Sampah di sepatumu? Aku akan menebusnya untukmu. Kau mau tidur denganku kan? Kalau nanti kau pulang, aku akan menidurimu. Gak perlu. Kau menjijikan. Salahkan aku sesukamu. Besok ada perjalanan bisnis. Tapi janjiku akan kutepati. Setelah ku pulang, akan aku lakukan. Aku benar-benar idiot. Sudah tahu cincinnya longgar, masih saja ku pakai. Tessa,
Temui aku di ruang belajarnya, August. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Ada apa? Sebaiknya kau jangan macam-macam. Cobalah. Apa maksudmu? Kau penasaran kenapa August menjaga jarak darimu? Bukan aku, tapi karena yang dia mau adalah kau. Itu gila. Aku punya buktinya. Semua orang mengira August Whitmore, bujangan sejati yang terobsesi jadi pebisnis, nggak punya waktu buat wanita. Tapi sebenarnya, bertahun-tahun dia mengunci dirinya di sini, masturbasi dengan fotomu. Wanita yang paling dicintainya adalah wanita yang gak berani dia sentuh. Adik tirinya sendiri. Sungguh menggelikan. Jadi dia benar-benar menginginkanku? Iya. Ingat saat malam itu kau tertidur di sofa? Dia menciummu selama 3 menit. Dan cincin itu sama sekali bukan untukku. Dia beli itu untukmu. Dia selalu ingin menikahimu. Tessa. Tolong berikan ini pada kakakmu. Ini perjanjian perceraian. Sudah ku tanda tangani. Kau mau kemana? Memulai hidup baruku tanpa dia. Dan Tessa, sekali lagi berani menyentuhku, akan ku balas kau 1000 kali lipat. Baru mendarat, aku memberikanmu sesuatu. Tentu saja, Tessa dapat perhiasan, aku dapat barang gratisan. Tapi enggak lagi. Mulai sekarang, August, kau enggak akan bisa menyakitiku lagi. Selamat bercerai, August. Nikmati kebebasanmu, dan akan ku nikmati kebebasanku. Aku akan pergi jauh dari sini, ke tempat yang gak akan kau temukan. Dan akan ku cari seseorang yang mencintaiku apa adanya. Tunggu. Iya, dapat shift malam lagi. Mungkin ada baku tembak antar geng. Jason, aku maunya bisa bersamamu malam ini. Lagi pula ini hari Valentine. Sayang, kau bekerja terlalu keras. Jangan terburu-buru untuk pulang, oke? Oke. Sampai nanti. Jangan menunggu terlalu lama. Aku mencintaimu. Stop! Hei, kau nggak apa-apa? Kau butuh bantuan? Masuk ke ambulans, cepat! Kau siapa? Aku orang yang berusaha menyelamatkan nyawamu. Kau mengalami pendarahan. Biarkan aku menolongmu. Ada luka tusuk yang dalam dekat tulang rusukmu. Aduh, astaga. Untung pisaunya nggak mengenai organ vitalmu. Hampir saja mengenai paru-parumu. Kau beruntung. Kau nggak mudah takut. Iya. Nggak juga. Pembunuh berantai atau aktor? Terserah, aku nggak peduli. Kau cuma tubuh lain yang berusaha aku sembuhkan semampuku. Coba angkat lenganmu. Dan jangan bergerak, oke? Sia, maaf, aku nggak bermaksud begitu. Santai saja, perawat. Aku nggak suka menggigit. Mereka seperti anggota mafia. Sebenarnya apa yang terjadi?
Mereka kemari mencarimu kan? Cepatlah, sembunyi! Bos, kami kemari setelah mendapatkan sinyal darimu. Baiklah, kurasa misterinya terpecahkan. Kau baru saja menolong kepala keluarga Moretti. Astaga, kenapa aku bisa terlibat masalah ini? Aku harus kabur. Cepat. Kau licik juga, iya kan? Wah, pria yang menunggu dengan bunga mawar dan juga coklat. Selanjutnya apa? Video seks. Kembalikan! Itu milik pribadi! Gak heran kau begitu gugup. Aromamu seperti gadis perawan. Jangan! Jangan! Dia melihat wajahmu, bos. Peraturan bilang dia harus mati. Jangan! Jangan! Aku mohon jangan bunuh aku! Aku gak akan bicara, sumpah! Kau mau hidup? Ya, aku akan lakukan apapun, lepaskan aku! Kalau gitu nikahi aku. Apa? Tunggu! Maksudmu? Jadi istriku. Gunakan namaku, atau kau harus mati. Apa? Nggak ada cara lain. Apapun itu, aku perawat, aku bisa kerja untukmu. Peraturannya seperti itu. Hanya ini satu-satunya cara kau bisa hidup. Dengar. Aku ini sudah tunangan. Jason dan aku, kami bahagia bersama. Kalau begitu batalkan. Dia nggak bisa melindungimu. Aku bisa. Jadilah istriku. Dan dunia akan menghormatimu. Kau brengsek. Ini sebuah lucuan bagimu ya. Menculik gadis, hancurkan dan memaksanya untuk menikah. Kalau aku mau menghancurkanmu, sayang, kau bahkan gak punya waktu untuk menangis. Kalau kau bilang enggak, dia pasti gak akan bisa melihatmu lagi. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Iya. Gadis pintar. Kau akan tinggal di sini sampai pernikahan nanti. Sekarang, lepas pakaianmu. Apa? Apa sebenarnya maumu? Dengar, aku bukan seorang pelacur. Baju seragamu terkena darahku. Kecuali kau mau tidur mengenakan itu. Kau tahu, kau gemetar seperti burung terluka. Dasar pria mesum. Pernikahannya 7 hari lagi. Hanya itu waktu yang kau punya. Tujuh hari untuk mencintaiku. Dimulai dari sekarang. 7 hari. Aku harus bisa keluar dari neraka ini.
Wah, wah, lihat siapa yang datang. Tersesat sayang? Aku cuma sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Aku punya sesuatu untuk kau cicipi. Sangat segar. Hai bro, itu pacarnya si bos. Pacar? Yang benar saja, dia cuma mainan. Bila dia bosan, pasti ditinggalkan. Sebaiknya biarkan kita sedikit bersenang-senang sebelum tanggalnya kadaluarsa. Dasar jalan. Tangkap dia. Mari kita ajari perempuan sombong ini sopan santun. Tampaknya kau lupa siapa bosnya. Bos, aku cuma... Apa aku menyuruhmu bangun? Bos, kumohon bos. Jika aku tahu, kau meliriknya lagi, kau akan makan peluru. Enyala dari sini. Jangan merokok di dalam rumah. Cepat! Enyala dari sini! Gak ada yang berani menyentuhmu lagi. Gak ada selain diriku. Terima kasih. Kau mau apa? Turunkan aku! Turunkan aku! Lari saja kalau mau. Kita lihat seberapa kencangnya dirimu. Tanpa sikap sombongmu itu. Silahkan. Bukankah ini yang kau mau? Mainan untuk dimainkan, dirusak lalu dibuang. Kau salah, Lydia. Kau istriku. Dan aku gak merusak apa yang menjadi milikku. Kau akan memohon padaku di malam pernikahan kita. Kau gadis paling beruntung yang aku lihat melewati pintu ini sepanjang tahun ini. Dan Moretti, semua wanita di kota ini akan berjuang keras menuju altar demi pria seperti dia. Kalau bangun setiap pagi, penasaran apa suamimu akan bunuh seseorang sebelum sarapan adalah yang kau suka. Maka ya, dia pangeran tampan. Gak suka yang ini? Kita bisa selalu coba gaun yang lain. Aku lebih suka mengenakan kantong mayat. Itu bisa diatur. Tapi aku lebih suka warna putih. Kau tahu? Mari kita coba satu gaun lagi. Lalu kita selesaikan semua ini. Ide bagus. Hei, apa ada orang di luar? Aku butuh bantuan. Kenapa ke sini? Apa yang kau lakukan ke penjualnya? Aku menyuruhnya pulang.
Hanya aku yang boleh menyentuhmu. Bahkan benang gaun ini sekalipun. Romantis sekali. Don Moretti, apa aku juga harus berterima kasih kau telah membiarkanku bernapas? Kau bernapas dengan baik saat ini, sayangku. Tapi itu gak lama, katakan Lydia. Apa ada yang pernah membuatmu gemetar seperti ini? Aku pernah punya pria yang gak butuh pistol untuk buatku basah. Begitulah gadisku yang jujur. Mulut yang cantik ini menentang diriku. Tapi pinggul ini... Lydia, pinggul ini memohon. Aku harus ke kamar mandi. Lari, Lydia. Menangkapmu jadi lebih manis. Nona, bagaimana gaunnya? Apa kita perlu lakukan penyesuaian atau... Tuan Moretti, dia kabur. Bawa dia kembali, cepat. Ayo Jason. Aku mohon angkat ponselmu. Angkat Jason. Masuk! Jason, untung kau datang. Aku nggak tahu apa yang telah aku alami tadi. Kau aman sekarang, oke? Minumlah ini. Kau gemetaran. Jason, kenapa kita kemari? Bukannya kita mau pulang? Lydia, kau sudah lewati bahaya. Kau harus istirahat. Tempat ini aman, aku sudah urus semuanya. Oke. Kau akan menemaniku. Aku merindukanmu. Jason, buka pintunya. Jason, buka pintunya. Kau tahu, aku sudah bayar paket lengkap. Jadi aku akan pakai sampai lengkap. Bos, kami sudah lacak dia. Tunangannya, bos. Maksudku, mantannya membawa dia. Tapi tempat tujuannya sebuah hotel. Sial. Pacarmu menjualmu demi separuh hasil kasinoku. Dan itu berarti semua ini jadi milikku. Jangan. Ya, malam masih panjang. Jangan. Menjauhlah dariku. Jadi, ayo main di atas ranjang. Menjauhlah dariku. Bisa dimulai? Oh,
Au. Baru tahu rasa kau nanti, dasar jalang. Cepat singkirkan tanganmu darinya. Duduk. Bos, membunuhnya di sini bisa jadi masalah. Kau tahu siapa aku? Aku anggota keluarga Mafia Rossi. Ya, nggak mungkin. Dia jadi lembek belakangan ini. Jadi aku punya alasan untuk membunuhmu. Kau nggak bisa lakukan itu. Keluarga Rossi pasti akan menghabisimu. Lihat yang benar, idiot. Ini Soren Moretti berdiri di hadapanmu. Bahkan Rossi sendiri akan bersujud di kakinya. Tuan Moretti, Pak, aku nggak tahu. Jujur, aku nggak tahu. Oh ya Tuhan. Potong lengan dan kakinya. Potong lengan dan kakinya. Lalu buang dia ke hutan. Biar dimakan oleh serigala. Jangan, ini pasti salah paham. Jangan, jangan, jangan. Petualangan kecilmu usai. Saatnya pulang bersamaku. Tenang. Tenang sayangku. Kau aman sekarang. Aduh, aku pusing. Soren. Soren, aku demam tinggi. Aku mohon, aku membutuhkanmu. Pikiranmu sedang kacau. Kau diracuni. Satu-satunya hal dalam pikiranku saat ini adalah kau. Buat aku menjerit sampai aku lupa diri. Hati-hati dengan permintaanmu, sayangku. Kau akan meneriakkan namaku sampai lupa namamu sendiri. Sampai suaramu menghilang. Ayo kalau begitu. Siap. Kau nggak akan seperti ini lain kali. Ya, siapkan pendeta dan dokumen pernikahan. Kita akan adakan pernikahan saat fajar. Hei, dia nggak menyentuhku semalam. Apa sebenarnya dia inginkan? Tuan menantikan kehadiranmu di bawah. Ya, tapi... Kali ini dengan lebih rapi.
Mendekatlah. Dan tanda tangani. Menandatangani apa? Pilihanmu. Pernikahan atau kematian.